Halo Sobat Podcast Tektok, selamat bertemu kembali di podcast kita kali ini yang akan membahas tentang internet security ya. Lanjutan dari podcast kita yang kemarin. Podcast yang kemarin tuh lebih generik ya, lebih luas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi di internet, baik di mobile atau di browser, di PC, terutama untuk mengakses ini ya, aplikasi-aplikasi finansial seperti m-banking atau e-commerce. Nah, itu kan kita perlu, seperti pembahasan kita yang kemarin, perlu menjaga keamanannya. Kali ini saya masih bersama dengan Pak David. Yap. Apa saja yang perlu kita gunakan atau apa saja tool atau metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang penting ya, yang biasanya berhubungan dengan finansial atau e-commerce di mobile, di HP atau di komputer kita. Baik, mungkin bisa diawali dengan Pak David, silahkan. Ya, terima kasih Pak Mige. Ya, jadi podcast kali ini kita akan lebih membahas detail ya tentang pengamanan pribadi secara akun ya, gitu ya. Baik. Kita kan punya beberapa banyak aplikasi gitu ya, baik itu yang di web atau juga yang ada di mobile ya, yang di handphone gitu ya. Nah, betul. Ini kita coba metode apa aja ya yang harus diperhatikan, yang kita juga bisa pasang gitu ya untuk mengamankan akses kita ya ke financial app atau juga e-commerce dan atau juga yang nanti yang seperti dompet digital ya kayak GoPay atau OVO gitu ya. Betul. Nah, oke, langsung aja. Ada beberapa langkah ya atau alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu saya coba membahas tentang antivirus ya atau anti malware gitu ya. Itu yang bisa kita gunakan. Betul. Silakan. Nah, anti malware ini berguna sekali ketika kita berhadapan dengan aplikasi yang tidak terauthorize ya, atau yang di luar dari Google Play Store misalnya, yang di Android gitu ya. Dan ini dia bisa men-scan yang ada di file Explorer-nya yang ada di Android gitu. Nah, saya sendiri juga pakai, dan kebetulan saya juga pakai yang premium ya, yang berbayar ya. Dan itu sangat berguna sekali ya kita untuk menjaga ketika ada yang mau spy atau nanti ada juga yang malware kayak gitu. Nah, betul. Yang kedua yang bisa kita gunakan adalah VPN ya. VPN ini terutama yang client VPN ya. Yang client VPN ini ya bisa kita gunakan ketika kita mengakses website-website yang memang yang perlu kita sembunyikan gitu ya secara alamat IP-nya gitu ya. Dan beberapa ada yang bisa kita gunakan atau NordVPN, ExpressVPN atau Surfshark gitu ya untuk yang VPN. Oke, mungkin dua itu. Mungkin Pak Miga ada tambahan untuk alat yang lain ya yang bisa kita gunakan untuk memperkuat. Baik, ya. Betul. Mungkin kalau di antivirus atau anti malware atau VPN ini yang biasa diinstal di komputer ya, atau diinstal di HP ya, di mobile. Nah, sebetulnya kan aplikasi kita banyak tuh. Selain dari aplikasi yang berhubungan dengan finansial seperti m-banking, mobile banking, atau aplikasi internet banking. Nah, itu semuanya pasti ada akunnya, pasti ada username dan password. Nah, ini kan
paling basic ya. Security yang paling basic, yang paling awal sekali gitu. Zaman dulu aja udah ditekankan bagaimana membuat misalnya password yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai passwordnya itu gampang ditebak ya. Nah ini lucunya juga kalau kita lihat dari statistik, password yang paling banyak digunakan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berurut gitu. Padahal itu kan sangat berbahaya. Iya, tapi itu tetap aja orang males gitu, karena males. Ngapain sih bikin password gitu capek-capek, nanti kalau lupa malah bikin susah sendiri. Nah itu awal-awalnya juga seperti itu. Ya kan, bikin wah aneh-aneh gitu. Begitu mau masuk lagi, apa ya passwordnya ya? Kacau lah gitu, malah nggak bisa ngakses sendiri kan. Itu akhirnya yang gampang aja deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Atau ulang tahun gitu. Ulang tahunnya misalnya 14 Februari gitu. Masukin aja, itu gampang ditebak ya. Yang seperti betul. Jadi itu sebaiknya sih dihindari ya. Password-password yang sangat mudah atau berhubungan dengan data pribadi. Password tapi itu mengandung data pribadi juga berbahaya juga gitu kan. Ya. Nah ini sebaiknya ada toolnya. Nah toolnya itu biasanya baik dari browser ya. Misalnya browsernya pakai Chrome atau pakai punya Microsoft ya, apa namanya? Edge ya. Nah, Edge atau yang lain ya, biasanya tuh banyak toolnya sudah terintegrasi dengan browsernya kalau kita pakai browser ya. Nah itu udah dia langsung begitu kita mau bikin password baru itu bisa disuggest sama dia. Ini passwordnya begini gitu. Itu udah susah banget itu pakai kombinasi ya, huruf besar, huruf kecil, angka, terus ada tanda baca, karakter-karakter yang aneh-aneh itu udah di-include. Nah ini enaknya kita tidak perlu menghafal, itu kan tadinya kenapa kita milih password yang gampang ditebak itu ya karena kita harus menghafal kan, nah itu repot. Nah ini caranya bagaimana password yang sulit ini dimasukkan ke dalam toolnya itu. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah, yang penting justru ini bagaimana manajer password manager ini itu jangan sampai jebol. Kalau di situ yang jebol ya habis semuanya. Ya kan? Sama aja bohong ya. Di situ password misalnya password Gmail atau password BCA kita, password Topet segala macam masuk di situ kan, kita udah percaya aja, tapi kita sendiri nggak menjaga toolnya sendiri, ya itu sama aja bohong. Ya di situ. Ya jadi itu password yang kuat dan gunakan password manager, dan yang perlu dijaga hanya satu nih. Berarti kan nggak perlu semua akun email, akun bank, akun e-commerce semua kita hafal passwordnya. Kita cukup menghafal satu aja nih password dari password manajernya, tapi jangan sampai jebol. Nah, setuju. Kemudian ada tool yang berikutnya atau metode berikutnya adalah multi-factor authentication ya, atau minimal two-factor authentication. Dan ini biasanya ada aplikasinya sendiri, misalnya Google Out atau Microsoft Out juga ada juga ya authentication-nya, atau misalnya ada OTP ya. OTP-nya bisa dikirim melalui email atau bisa dikirim melalui SMS atau WA, macam-macam. Nah, kalau ada pilihan itu segera gunakan, karena itu memperkuat. Selain password itu nanti di challenge lagi, ada challenge yang kedua yaitu multi-factor authentication ini.
Iya, seperti itu Pak David. Oh, Oke, mungkin ada lagi Pak David ya, metode yang lain? mungkin eh, tools yang lain ya. Ini lebih ke metode awareness dan pencegahan ya, gitu ya. Karena Betul. beberapa eh, teknik yang dipakai ya teknik yang dipakai itu Ya. macam-macam dari suatu orang yang jahat ya, hacker lah ya. Ada yang pakai Ya. social engineering. Social engineering itu biasanya menginterogasi, mempertanyakan gitu ya, nggak taunya kita terbuai gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaannya, dia data pribadi kita keambil gitu ya, dan itu bisa Iya, bisa betul. apa namanya ya, bisa bisa mendebak atau password dan segala macam, dan akhirnya akun kita terbuka gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada Ya. teknik yang phishing ya namanya ya. Itu adalah suatu suatu apa namanya ya, yang palsu gitu ya. Misalnya website ya, website atau Link-link yang ah, ah, mirip. aplikasi yang mirip dan benar-benar mirip, kita sampai nggak ngeh kalau itu link palsu gitu atau website palsu gitu ya. Iya, betul. Nah, Iya. eh, beberapa di negara lain ya, terakhir saya tahu di bank yang ada di Malaysia ya, itu terkena gitu ya, nasabahnya gitu Iya. ya. Cuma karena huruf A gitu ya, huruf A, Iya. dan itu sampai juga mm, emailnya juga ya, emailnya juga mirip Iya. gitu ya. Emailnya bukan hanya websitenya, bukan hanya domainnya gitu ya, domain. Nah, ini teknik yang dipakai gitu ya, dan ini kita waspada, Iya. jadi memastikan link yang kita buka atau website yang kita buka itu benar-benar dari suatu perusahaan yang kita ya percayakan. Misalnya ya, kalau misalnya bank Iya, ya betul. itu misalnya BCA, pastikan itu juga HTTPS gitu kan ya, dan situ juga linknya benar gitu ya, dan itu Iya. em, me, apa namanya ya, mencegah Iya. data kita keambil sama mereka gitu sih, yang teknik Betul. phishing. Lalu yang ke Iya. 6 ya, kita udah sampai ke yang 6, Iya. toolsnya itu perlu diupdate ya perangkat lunaknya. Jadi Iya. software itu harus terus diupdate, Iya. dan ini ya Dari dari OS browser ya, ya betul. itu terus diperbarui gitu ya. Misalnya Android ya, Androidnya juga harus diperbarui, software yang ada di desktop juga harus diperbarui Iya. gitu sih Pak Miki. Mungkin nextnya Betul, betul, betul. ada lagi dari Ya. Pak Miki. Mungkin metode yang berikutnya itu tadi ya sudah dibahas sama Pak David bahwa kita perlu memastikan bahwa kita menggunakan eh, browser yang paling baru, ya, ya. Nah, browser-browser yang sudah cukup dikenal ya, kayak Chrome atau Mozilla atau Edge gitu ya, itu harus dipastikan bahwa kita menggunakan yang baru, karena sudah toolnya, aplikasinya versi baru tuh biasanya ada patch patch tambahan ya untuk menghindari atau mencegah itu tadi eh, apa Penyalahgunaan. nih ya, penyalahgunaan data-data yang kita masukkan ke dalam browser itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada backup ya. Nah, ini juga penting. Iya, iya. Kadang kita kalau punya data itu kita simpan di, misalnya cuma di hard disk gitu ya, cuma satu. Nah, itu kalau hard disknya rusak atau komputernya rusak, repot. Nah, minimal ya lebih dari satu data-data penting itu. Data-data penting apapun itu yang kita punya, itu kita harus punya backupnya, mungkin satu di external hard disk
atau di cloud. Ya. Ya, kita bisa gunakan Google Drive atau OneDrive ya kalau dari Microsoft. Seperti itu. Dan itu sangat berguna itu. Ya. Seandainya misalnya ya kebobolan juga gitu. Yang di PC-nya kebobolan malware atau apa, kena virus tidak bisa dibuka. Nah, itu kita udah punya backupnya di cloud. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, kita ada tambahan lagi Pak David? Ya, tambahan untuk terkait backup ya. Jadi backup Ya. ini memang sudah ada inovasi terbaru gitu ya, terutama yang di cloud ya. Oh, begitu Pak. Ya, jadi di cloud ini juga memastikan data yang kita backup ke sana itu aman gitu ya, tidak bisa terdelete, tidak bisa diubah gitu ya. Terkadang malware itu juga sudah menginfeksi sampai backup itu gitu ya. Gitu. Jadi Iya. backup yang kita lakukan ke cloud ya dipastikan itu backup yang bersih gitu ya. Dan itu di cloud sendiri sudah ada namanya immunity backup, indelible backup gitu ya. Dan itu juga ada backup vault gitu ya. Dan kalau dianalogikan sebagai lemari besi, dan lemari besi itu benar-benar tidak bisa dibuka ya, tidak bisa di delete, dihancurkan, itu tidak bisa. Jadi aman datanya di dalam sampai dengan policy atau retention yang di set di awal gitu ya. Si pembuat pun juga nggak bisa buka kalau misalnya memang polisinya sudah berlaku ya di data tersebut gitu. Ya, tambahan sih untuk backup gitu ya. Oke Pak David. Nah, oke, selanjutnya kita kartu kredit ya. Kadang kita menggunakan kartu kredit ini untuk transaksi online pasti gitu ya. Iya, betul. Kita juga sering menggunakan juga dompet digital ya, kayak OVO, kayak GoPay, atau PayPal, Google. Dan ini kita harus memastikan juga yang dipakai itu harus 2FA ya, tadi sudah disebutkan Pak Mega sebelumnya. Jadi ketika ada password yang udah strong gitu ya, udah kuat gitu dengan karakter, dengan juga kombinasi angka, karakter dan huruf besar kecil gitu ya, itu ditambah lagi dengan misalnya PIN gitu ya. PIN itu betul. juga berguna, dan OTP ya. Contoh sekarang di Tokopedia juga sudah mewajibkan untuk PIN dan juga OP juga kayak gitu ya. Jadi ini mengamankan dari ya kalau misalnya data breach gitu ya, misalnya data kita sekarang banyak yang kejual ke dark web. Nah, ini kita memastikan double layernya untuk proteksinya gitu ya. Betul. Terus selanjutnya ya kita harus monitor nih aktivitas akun kita gitu ya. Betul. Dan ini teknologi yang mungkin baru belakang-belakang ini ya setahu saya mungkin 2-3 tahun ke belakang. Kalau kita ada anomali gitu ya, biasa kita buka misalnya di Jakarta gitu ya, tiba-tiba ada yang buka di luar negeri. Nah ini ini nih mencurigakan gitu ya, dan harusnya website yang besar itu atau Google ya itu udah bisa mendeteksi seperti itu gitu ya. Jadi ini kamu atau bukan gitu kan, kita harus accept. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan itu. Apple juga kayak gitu. Jadi dia mendeteksi lokasi kalau misalnya terjadi anomali aktivitas ya yang disalahgunakan gitu ya. Nah ini penting banget untuk pemantauan ya aktivitas account kita. Biasanya kita di mana? Mungkin gitu sih, ada sedikit ini ya, pengalaman pribadi masalah kartu kredit, dompet digital ini. Nah, makanya kalau saya secara pribadi, kartu kredit itu limitnya harus kecil. Ya, intinya kalau
seburuk-buruknya kena, itu kenanya itu limit itu gitu. Jadi limitnya misalnya di bawah 20 juta gitu ya. Ya udah, itu aja. Orang biasanya ditawarin sama banknya atau sama perusahaan kartu kreditnya, Pak ini limitnya dinaikin, kalau saya pasti reject. Pokoknya limit seminimal mungkin gitu. Iya, itu Ya teknik. mungkin Iya. cukup lah, bukan minimal banget, cukup gitu. Itu Nah di situ, tipsnya dari Pamiga ya. iya betul. Dan misalnya saya lebih prefer kartu kredit itu limitnya kecil-kecil. Misalnya limitnya 10 juta, tapi kita punya 2 atau 3. Nah, tapi semuanya limitnya kecil gitu. Jadi kalau satu fail gitu, satu bocor, ya kenanya cuma segitu. Dipecah-pecah ya. Ya kalau belanja misalnya mau belanja 20 juta, kan nggak nyampe satu kartu kredit, bisa 2 nggak? Bisa dipecah 2 nggak? Itu paymentnya, gitu. Jadi misalnya barangnya itu, seperti itu. Ada apa namanya strateginya gitu ya, supaya kartu kredit itu ya nggak terlalu jor-joran. Wah nih mentang-mentang kartu kredit limitnya 100 juta gitu ya. Ya oke sih kalau bisa jaga baik-baik gitu. Gitu. Sama sih kayak dompet digital, saya kira juga gitu ya. Tapi kalau dompet digital kalau kita di GoPay ya, GoPay atau OVO, Dana segala macam kan, itu kecil-kecil nggak masalah udah. Ya paling maksimal berapa ya? Yang kalau yang nggak register KTP kan cuma 2 juta ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau register KTP sampai 10 juta kalau nggak salah. Cuman itu doang. Dan itu itu pun kalau ada saldonya kan. Ya kalau nggak ada saldonya nggak bisa dipakai. Nah itu aman lah. Nah, ini yang masalah kartu kredit ini nih. Itu sih kalau pengalaman saya ya, strategi saya gitu. Punya kartu kredit itu. Kadang punya 2 atau apa ya, itu intinya itu gitu ya. Dan biasanya juga kecil-kecil gitu. Ada passwordnya ya, kartu kreditnya. PIN-nya ya. Ya pasti. Nah, kan diminta PIN-nya tuh. Ya, itu ini masalah juga. Jadi sekarang misalnya Visa itu bisa tap. Iya, nggak perlu PIN segala macam. Misalnya saya belanja buku ya di Kinkun Singapura, itu pertama kali saya kaget pas diminta ini kartu kredit gitu ya. Pas sama dia kartu kreditnya cuma di tap langsung kepotong, langsung ke transaksi. Kok nggak minta PIN ya? Waduh, tapi gimana ya? Dari sisi kartu kreditnya udah seperti itu gitu. Memang ada tool ada feature tap aja gitu pakai NFC gitu. Kayak kita bayar tol gitu kan, kartu e-money gitu. Sama seperti itu. Tapi itu kartu kredit. Nah, makanya saya nggak berani limit yang gede gitu di kartu kredit itu. Intinya sih itu. Jangan punya kartu kredit dengan limit gede. Dah. Punya beberapa nggak apa-apa. Membuat nyaman tapi tidak aman ya. Kalau tadi yang tap enak ya, cepat gitu ya. Maksudnya mungkin transaksi enak nih. Wah, beli sepeda nih. 30 juta sekali gesek. Iya, ada itu juga. Saya juga menjaga itu supaya nggak impulsif. Kadang tuh, kadang tuh begitu. Wah ini bagus nih gitu ya. Sepeda rim karbon, kepengen gitu kan 15 juta nih, tinggal gesek gitu. Nah kalau kartu kreditnya kecil kan, oke, pikir dulu. Gitu sih. Ya strategi, maksudnya dari sisi strategi keamanan transaksi, tapi juga keamanan ini nih finansial personal nggak boros lah ya. Jangan sampai boncos. Meskipun bisa pay later lah kalau sebutannya ya. Gitu. Kalau sekarang kan pay later ya, konsepnya sama. Iya, itu kan kartu kredit kan kalau di Amerika itu udah sampai kacau lah itu.
limitnya bisa puluhan juta, itu orang bisa apa ya, bisa nunggak sampai ya jual rumah lah untuk bayar kartu kredit gitu. Ya itu. Oke. Cukup ya, Pak? Saya kira cukup ya. Ini kita udah padat nih bahasan kita, dan apa namanya, mudah-mudahan berguna ya buat semua yang pendengar podcast kita. Mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman lain yang perlu disampaikan, bisa disampaikan di komen. Iya, setuju, di Pak. kolom Nih, komen gitu kalau ya, ada ide lain Pak juga David, mungkin ya. boleh. Kita Iya. mau membahas apa, mungkin bisa di request di kolom Iya. komen. Saya kira kita cukupkan untuk podcast kita kali ini ya. Terima kasih buat semua yang mendengarkan podcast TikTok kita. Sampai jumpa dengan podcast kita Thank you, yang Pak berikutnya. Miki. Terima kasih.